FPB dan KPK kelas 4. Adapun tujuan pembelajaran saya itu menganalisis, mengembangkan, menganalisis, membandingkan dan membuat penyelesaian masalah KPK FPB kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran yang saya buat, tujuan pembelajarannya satu dengan menampilkan video, satu dapat menganalisis soal FPB KPK, mampu membuat dan menyelesaikan soal-soal FPB dan KPK. Kemudian tujuan pembelajaran ada penguatannya itu ada rasa nasionalisme dan motivasi dan percaya diri. Selanjutnya materi pembelajaran ada faktual, konseptual, dan prosedur. Faktualnya itu materi yang dipelajari, mengaplikasikannya. Konseptualnya itu dalam konsep ada bilangan prima, ada faktor penilaian dan kelipatan, dan prosedurnya bisa menggunakan tabel atau papan faktor. Pendekatan yang saya gunakan itu model pembelajaran PBL, kemudian pendekatan pembelajarannya saintifik dan feedback, metode ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Media saya menggunakan video, kemudian alat dan bahannya ada laptop, infocus, HP, dan buku dan alat tulis lainnya. Sumber belajar saya ambil dari buku yang siswa, buku kuadran. Kemudian langkah-langkahnya, tahap pertama itu pendahuluan. Di sini guru memperhatikan keadaan kelas, kemudian memberi salam, guru mengulang lagi materi sebelumnya tentang faktor prima, bilangan kelipatan, dan guru memberikan informasi apa tujuan pembelajaran hari ini. Kemudian dan di sesi kemudian menyanyikan salah satu lagu daerah Rampas Pisang. Tahap satu orientasi pada peserta didik. Orientasinya yang pertama itu saya akan memperkenalkan video pembelajaran tentang KPK dan FPB. Kemudian dari video pembelajaran itu maka saya akan menanyakan ke peserta didik, bagaimana pendapatmu setelah melihat video pembelajaran itu, apa yang dimaksud dengan FPB dan KPK. Kemudian nanti peserta didik menjawab pertanyaan guru sesuai kemampuannya. Langkah keduanya mengorganisasi peserta didik untuk belajar. Di sini saya membentuk kelompok sesuai dengan jumlah siswa. Jumlah siswa ada 27, maka saya buat kelompok, ada 4 kelompok yang anggotanya terdiri dari 7 peserta. Kemudian membagi lembar kerja peserta di LKPD, kemudian memberikan kesempatan kepada peserta didik mengamati LKPD. Tahap 3-nya membimbing. Dalam membimbing ini video pembelajaran akan ditampilkan lagi. Kemudian dari video yang ditampilkan itu peserta didik diberi kesempatan untuk bertanya tentang FPB dan KPK. Peserta didik menjawab pertanyaan, kemudian dilanjutkan peserta didik menjawab pertanyaan-pertanyaan di LKPD. Tahap 4 setelah diberi kesempatan, kemudian peserta didik mulai diskusi dengan kelompok. Dari diskusi nanti menuliskan jawabannya di LKPD yang telah tersedia. Kemudian saya guru sebagai membimbing, mengamati proses pengerjaan di LKPD. Jika ada kesulitan bisa dibimbing dan dibimbing untuk mengarahkan.
Kemudian langkah selanjutnya menganalisis dan mengevaluasi. Di sini setelah selesai maka terdidik diharapkan untuk bisa tampil di depan untuk mempresentasikan hasil diskusi dengan kelompoknya. Selanjutnya setelah tampil ada beberapa dari kelompok untuk memberikan pendapatnya atau jawaban yang berbeda. Setelah itu peserta didik bisa menyimpulkan hasil pembelajaran dari kelompok mereka. Kegiatan penutupnya peserta didik menyimpulkan bisa menentukan pembelajaran hari ini dengan dibimbing oleh guru. Kemudian guru memberikan penguatan materi tentang FEB dan KPK. Selanjutnya guru memberikan tes tertulis tentang pembelajaran KPK dan FEB. Langkah selanjutnya memberikan evaluasi agar dikumpul secara tepat waktu yang telah disepakati. Selanjutnya guru memberikan refleksi. Setelah itu refleksi apa dan bagaimana perasaan peserta didik pada saat mengikuti pembelajaran. Setelah itu guru memberikan tindak lanjut dalam artian pemberian tugas untuk individu. Selanjutnya peserta didik mendapatkan informasi pembelajaran yang akan diberikan. Setelah itu peserta didik menyanyikan lagu nasional. Setelah itu guru bersama peserta didik menutup kegiatan dengan berdoa. Penilaian itu bisa bersifat sikap, pengetahuan, dan unjuk kerja atau hasil karya. Kemudian program pengayaan dan remedial pengayaan dilakukan. Jika yang tidak pelajaran bisa dikirim melalui grup yang telah tersedia, yang telah dibentuk sebelumnya. Untuk remedial itu soal-soal yang diberikan bagi kredit yang belum bisa menyelesaikan pembelajarannya. Demikianlah presentasi saya pada siang hari ini. Stop Pak. Stop di situ. Oke. Metode model pembelajaran Bapak PBL ya? Iya, PBL. Tujuannya mana? Tujuannya di atas Pak. Tujuan pembelajaran. Oke. Melalui menganalisis penyelesaian masalah keseharian. Sekarang mana masalah keseharian yang terkait dengan FPB dan KPK itu tentang apa di video itu? Tentang menghitung Pak. Kalau di FPB itu biasanya yang sehari-hari bisa jumlah buah yang sama ada berapa gitu Pak di video pembelajaran itu. Nah sekarang kan PBL ya. Nah masalahnya apa? Masalahnya dalam kehidupan sehari-hari yang Anda angkat di kegiatan inti awal itu.
masalah awalnya itu bagaimana supaya lebih Coba mudah lihat, coba dibuka kegiatan intinya. kegiatan intinya. Nah, stop. Nah, apa videonya itu tentang apa? Menghitung jumlah, Pak. Kalau Menghitung jumlah apa? ini kan soal cerita, Pak. Soal cerita itu berapa banyak gitu, Pak. Misalnya ada pengelompokan buah mangga untuk dimasukkan ke dalam plastik gitu, Pak. Nah, sekarang begini, Pak ya. PBL itu selalu diawali dengan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apakah kalau mau mengelompokkan mangga itu masalah dalam kehidupan sehari-hari? Apa masalah yang ada dalam kehidupan sehari-hari siswa? Kesulitan siswa, Pak. Kesulitan siswa itu ketika menemukan bentuk soal cerita yang KPK dan EPB itu, mereka kesulitan, Pak. Itu permasalahannya, Pak. Enggak, Bapak ngerti PBL itu apa, Pak? PBL itu pembelajaran berbasis masalah, Pak. Nah, apa ciri khasnya? Ciri khas dari PBL itu menampilkan permasalahan awal, Pak. Ya, permasalahan awal yang terkait dengan kehidupan sehari-hari siswa. Nah, sekarang apa masalah yang Bapak angkat di kehidupan sehari-hari siswa? Itu ciri khasnya. Bukan yang di video. Kalau video itu kan bukan masalah sehari-hari siswa. Masalah sehari-hari yang dibuatkan oleh pemilik video, pembuat video. Kesulitan ini, Pak, kesulitan peserta didik itu ketika menghadapi soal cerita, Pak. Bukan, itu kesulitan dia belajar matematik. Sekarang PBL itu diawali dengan permasalahan sehari-hari siswa dalam kehidupan, Pak. Bukan di materi ini, tapi terkait dengan KPK dan SPP itu, gitu. Itu ya, nanti Pak Mangasi cari ya itu supaya nyambung pas waktu ngajar. Terus naik lagi Pak ke atas ya. Itu ada terus lagi. Nah, TPACK itu apa, Pak? TPCAK ini, Pak, pembelajaran yang enggak, bahasa Inggrisnya apa itu? Susah, Pak, bahasa Inggrisnya, Pak. Aku kurang bisa. Teknologi pedagogik hanya itu Ayam apa? bahasa Inggris, Pak. Pedagogic content knowledge itu, Pak. Apa itu? Bahasa Inggrisnya teknologi itu artinya nah. apa, Pak? Teknologikal. Nah, apa itu maksudnya? Maksud dari TPACK itu? Maksud dari TPACK ini itu bahwa pembelajaran pendekatan yang menggunakan teknologi dengan pedagogi dan perkembangan mengintegrasikan teknologi dengan pedagogi gitu. Oke, coba Bapak buka lagi ketujuannya di awal. Naik lagi ke atas. Terus. Oke,
melalui video yang ditayangkan berkaitan dan bersama teman kelompok telah dapat memastikan perbedaan, telah mengamati video dapat menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Kok begini Pak? Apa hubungannya mengamati dengan menyelesaikan dalam kehidupan sehari-hari itu? Kan kalau mengamati itu dengan mata, sama saja misalnya ya, Bapak pakai siswa membuat alat proyek. Melalui diskusi kelompok, siswa dapat menyusun rangka. Kalau diskusi itu kan pakai mulut, bagaimana menyusun rangka? Nah sekarang siswa ini nonton kok bisa menyelesaikan masalah dengan nonton. Misalnya begini saja contoh, Bapak suruh siswa nonton orang belajar naik sepeda. Apakah setelah itu siswa bisa naik sepeda? Biasanya Pak, kalau di video itu anak-anak akan lebih mudah untuk melakukan Pak. Kalau kita tampilkan video, biasanya akan lebih mudah untuk mempelajari daripada kita kasih. Biasanya gimana Pak? Orang anak latihan naikkan bendera itu apa dengan nonton video mereka bisa naikkan bendera? Kalau itu biasa melihat dari temannya yang latihan. Oh, Bapak yang ketawa-ketawa hu di belakang setiap hari lihat orang upacara bendera itu tidak ada yang bisa. Tiap Senin dia sudah bisa lihat. Video itu untuk pemicu aja Pak, untuk proses tidak bisa video itu. Itu apa dalam kehidupan sehari-hari, misalnya benda apa, pakai benda nyata. Kalau itu kan bukan TPAJK kalau begitu. Konten knowledge-nya tidak nyambung. Contoh videonya ya, orang menghitung buah apel, ya enggak? Apa di Linggau itu ada apel? Kebunnya enggak ada. Enggak ada Pak. Untuk di Malang iya cocok itu. Nah berarti kan tidak terkait dengan kehidupan sehari-hari siswa kalau begitu. Oke, sekarang Bapak lihat evaluasinya ke bawah. Ini soalnya yang mau saya lihat. Soal Bapak mana? Di folder yang terpisah Pak. Ya, tutuplah Pak ini. Tutupnya Pak. Terpisah, buka yang itu. Aldi, saya lagi di jalan Pak ya, ada apa ya? Ya, ada apa? Ikutin tetap. Masih ini saya belum selesai Pak, sebentar lagi. Bapak yang Bapak kumpulkan ini sangat tidak lengkap Pak. Orang mengumpulkan rata-rata 15 halaman, Bapak cuma 5 halaman ini.
Pak, untuk evaluasi kemarin belum sempat saya tampilkan, hanya sebatas LKPD Pak. Ada 4. Nah ini ya, Hana mempunyai 20 kue berwarna merah dan 25 berwarna biru. Nah, kemudian dibungkus kue dibungkus dijual pada teman-temannya. Berapa banyak paket kue yang dapat dibuat Hana, berapa banyak lapisan dan potongan kue per bungkus. Ini gimana ini maksud soalnya ini? Maksudnya di sini Pak, menghitung paket yang bisa dibuat Udah, 20 kue merah, 20 kue biru, itu jadi berapa paket? Yang bisa dibuat cuma 5 Pak, 5 paket. Nah, dasarnya bisa dibuat 5 paket dari mana? Ini kan kalau melihat dari soalnya ini mencari EPB Pak. Iya, tapi ini mahasiswa saja nggak bisa jawab loh Pak. Nggak jelas perintahnya apa, berapa banyak paket kue yang bisa dibuat Hana. Nah, satu paket itu berapa kue gitu. Satu paket bisa 4 Pak, 4 kue. Iya. Kalau dibuatnya 2 kue nggak bisa. Kalau dibuatnya 5 kue kan bisa. Ada yang yang warna merah 4 paket, yang warna biru 5 paket. Iya Pak. Nah, berarti 9 paket. Atau gimana Pak? Dia itu harus jelas sebenarnya. Terus yang kedua, tadinya berjalan setiap 4 hari sekali. Sekarang tadi berjalan-jalan setiap 6 hari sekali. Oke, soal nomor 2 masuk. 2 meteran untuk menjahit. Nomor 3 oke. Ya. Nah ini 5 soal ya. Tujuannya tadi berapa Pak? 3 kan? Iya Pak. Ya terlalu banyak Pak. Ini saja habis 50 menit loh siswa mengerjakan ini. Kuncinya mana Pak? Kunci jawabannya ada di lembar 1-nya Pak. itu harus 1 Pak, semuanya yang dikumpulkan itu. LKPD-nya, RPP-nya, bahan ajarnya, medianya, evaluasinya. Jadi kami bisa ngasih nilai. Oke, silakan Pak. Oke, terima kasih Pak. Aduh, ya, jadi Pak, makasih ya, selamat sudah sampai sini ya. Dari awal tadi saya juga sudah menyimak, dan apa yang mau saya tanyakan juga sama dengan Pak Amdi ya, karena memang janjinya PBL, tapi dalam yang dilakukan ini tidak menggambarkan PBL-nya, dia hanya menggambarkan apa? Ya seperti pembelajaran biasa gitu, tidak ada istimewanya. Mana inovatifnya itu sudah kelihatan di sini. Oke, coba dari atas Pak, dari yang apa RPT-nya saja Pak ya. Iya. Kalau ini soal sudah ada kelihatan sudah dibahas sama Pak Hamdi. Dari RPT-nya tadi Pak.
Dan hanya satu pertanyaan saja lah. Jadi bagian metodenya saja, Pak. Metodenya saja. Kalau tadi saya lihat juga itu tadi belum ada kaitannya antara PBL-nya itu belum muncul gitu Pak istilahnya. Jadi apa yang mau dipecahkan sama siswa itu tidak ada, ya. Hanya soal-soal saja yang Bapak berikan. Jadi bukan persoalan atau permasalahan yang mereka temukan gitu ya. Jadi memang tidak belum membuat anak itu harus berpikir kritis gitu ya, harus bisa berpikir memecahkan permasalahan gitu. Itu memang belum menuntut yang yang Bapak tuliskan di sini. Oke, metodenya Pak. Metodenya di sini saya menggunakan tanya jawab, kemudian bagian metodenya Pak. Ini Pak, tanya jawab dan Saya kan ada di bagian atas itu metode media gitu. Ini Pak, pengamatan, diskusi dan tanya jawab dan presentasi. Pengamatan itu ya. Iya Pak. Pengamatan, diskusi, tanya jawab. Pengamatan ini apa yang diamati Pak? Ini saya memberikan video Pak. Dari video itu mengamati video. Iya, dari video itu ada cara penyelesaian untuk soal-soal cerita Pak, KPK dan IPB. Kalau ngamati video semuanya itu loh Pak, saya Pak. Saya pikir ngamati lingkungan di sekitar sekolah atau apa tadi, ternyata video. Oke lah, sebelum ke sana Pak, saya ingin minta informasi apa yang disebut dengan metode pembelajaran ya Pak ya. Metode pembelajaran yang saya lakukan itu secara diskusi Pak, dan tanya jawab. Apa yang dimaksud dengan metode pembelajaran Pak? Saya bertanya yang dasarnya saja dulu, belum sampai ke ini aplikasinya. Apa yang disebut dengan metode pembelajaran ya Pak ya? Metode pembelajaran itu secara guru menyampaikan materi Pak, apakah secara tanya jawab atau hanya ceramah gitu Pak. Para guru, oke. Apa bedanya dengan teknik pembelajaran? Kalau samakah teknik pembelajaran dengan metode pembelajaran? Beda Pak. Beda ya? Iya. Nah bedanya apa Pak ya? Kalau teknik itu cara cepatnya Pak. Tekniknya cara cepatnya supaya sampai gitu Pak. Nah cepatnya. Kalau metode cara lambatnya? Enggak, metode ada tahap-tahapnya gitu Pak. Kan metode ada tahap-tahapnya. Kalau teknik itu cepatnya gimana gitu Pak, misalnya mengerjakan eksekutasi Pak. Nah, apa enggak gitu, yang disebut teknik itu gimana sih Pak? Kalau misalnya kita ada apa tuh, oh ini secara teknisnya seperti itu gitu. Teknis atau teknik ya Pak? Teknik metode Yang jelas ada perbedaannya Pak kalau pandangan